Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mrifit Sukma Braji dengan NPM 23150661090. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa dan resume saya mengenai audit tata kelola teknologi informasi, analisis tata kelola teknologi informasi pada Diskominfo Kota Sabang menggunakan framework COVID 2019. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke latar belakang dan tujuan penelitian. Bisa kita lihat pada halaman 4950. Nah, pada halaman 4950 pada jurnal ini membahas tentang latar belakang dari audit tata kelola pada Diskominfo Kota Sabang. Sebelumnya pada perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut instansi pemerintah untuk menerapkan tata kelola yang baik, terstruktur, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kota Sabang merupakan instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau PBE, serta penyediaan layanan informasi publik kepada masyarakat, seiring meningkatkannya kebutuhan akan pelayanan digital yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kemampuan dalam mengolah sumber daya teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi serta kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Nah, untuk menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berjalan sangat efektif, aman, dan berkelanjutan, diperlukan suatu mekanisme evaluasi yang terstandar untuk menilai sejauh mana tata kelola teknologi informasi telah diterapkan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan framework COVID 2019 sebagai alat ukur kapabilitas tata kelola teknologi informasi di Diskominfo Kota Sabang. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat kematangan tata kelola yang ada di area, memerlukan peningkatan serta rekomendasi perbaikan guna mendukung terwujudnya pelayanan publik berbasis teknologi yang optimal di lingkungan pemerintahan Kota Sabang. Adapun tujuan penelitian ini adalah, yaitu pertama, menganalisis tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi di Diskominfo Kota Sabang. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasi proses inti atau core process yang berpengaruh terhadap tata kelola teknologi informasi. Yang ketiga yaitu menilai level kapabilitas berdasarkan framework COVID 2019. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi peningkatan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan tujuan organisasi. Nah, kita langsung aja ke bagian kedua yaitu kerangka kerja atau framework. Nah, pada analisis saya kali ini saya tuh menggunakan framework apa sih? Nah, pada penelitian ini saya tuh menggunakan framework COVID 2019 yang berfungsi untuk menilai, bisa kita lihat di halaman 152. Di sini pada jurnal Diskominfo Kota Sabang. Di sini menggunakan framework COVID 2019 yang berfungsi untuk menilai tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi. COVID-19 saya pilih karena memiliki faktor desain dan governance objektif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi, studi, dokumen, dan penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan domain-domain COVID 2019. Nah, sebelumnya pada jurnal ini juga terdapat responden yang akan menjawab tentang hal-hal apa yang terjadi atau yang berhubungan dengan audit tata kelola teknologi informasi terkhususnya COVID 2019. Nah, responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat Diskominfo, yaitu Sekretaris Dinas, Kabid atau Kepala Bidang Layanan Publik dan Hubungan Media, Kabid atau Kepala Bidang Data Statistik dan Persendian, serta Pengendali Teknologi Informasi. Selanjutnya, setelah kita lanjut ke bagian framework yang lainnya, yaitu tentang identifikasi penting di Diskominfo Kota Sabang meliputi atau susunan dari proses inti atau core processor. Nah, bisa kita lihat pada halaman 53 sampai 58. Ini mencakup tentang proses inti atau hal-hal yang patut di spotlight atau di highlight dalam penganalisaan COVID menggunakan framework COVID 2019. Setelah saya cari-cari dan saya simpulkan,
setelah dicampurkan pada jurnal ini itu mengambil proses inti atau proses meliputi yaitu pertama EDM 03 yaitu Answer Risk Optimization. Setelah itu ada APO12 yaitu Manager Risk atau manajemen risiko, ada APO13 Manajemen Security, ada BAI 10 atau manajemen konfigurasi, DSS 02 manajemen service request and incident. Setelah itu ada DSS 03 manajemen problems, DSS 04 manajemen continuity, DSS 05 manajemen security service. Setelah itu ada MIA 03 manajemen complements with external requirements dan MIA 04 atau manajemen asuransi. Nah, dari sekian banyak proses inti atau core proses yang terdapat dalam jurnal atau COVID atau audit teknologi pada Diskominfo ini, Kota Sabang, ada beberapa proses inti yang menjadi spotlight atau yang paling banyak dibahas dalam jurnal ini. Antara lain yaitu ada EDM 03 atau Ensure Risk Optimization, ada FO12 Management yaitu atau Manager Risk, setelah itu ada APO 13 atau Manage Security, setelah itu ada DSS 02 Manage Service Request and Incident, dan yang terakhir yaitu MII 03 Management Complements with External Recruitment. Nah, kelima proses inti ini itu sangat banyak di spotlight atau dibahas dalam audit tata kelola teknologi informasi pada Diskominfo Sabang kali ini, karena kelima itu sangat amat berhubungan atau sangat diperlukan dalam sebuah tata kelola, dan pastinya itu berhubungan dengan resiko atau masalah yang dihadapi oleh si tata kelola ini atau sebuah teknologi informasi yang berhubungan dengan masalah serta solusi dari proses inti yang ditawarkan. Nah, pada responsi atau pertanyaan pada siap responding itu memiliki penilaian yang antara lain yaitu setiap pertanyaan dinilai menggunakan skala Likert 1 hingga 5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dilihat pada bab 3 dan 4 ini adalah sebuah responden penelitian atau tingkat penilaian yang diajukan pada keempat responden, yaitu bisa diukur dari sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Dan nanti ada hasil dari kuesioner kemudian dihitung menggunakan rumus. Nah, setelah responding ini ditanya atau diberikan pertanyaan, semua yang di hasilnya nanti akan dibulatkan menggunakan skor rata-rata menjadi presentasi menggunakan rumus presentasi skor sama dengan skor proses dibagi 5 dikali 100. Nah, di mana pada skor rata-rata presentasi rumus ini, lihat situ terdapat skala atau penjelasan dari persenan-persenan yang kita dapat dari hasil pertanyaannya, itu misal dari lebih atau sama dengan 75% level 4 yaitu manage, 50-75% atau level 3 yang artinya define, dari 25-49% yang artinya level 2 atau repeatable, dan lebih dari 25% atau level 1 inisial. Lanjut ke hasil perhitungan. Kita bisa dicek pada jurnal itu di halaman 59 dan 60. Ya, ini pada halaman 59-60 ini mengarahkan atau menunjukkan hasil perhitungan dari hasil audit tata teknologi informasi dari analisis maupun dari responding terhadap pertanyaan-pertanyaan ke beberapa sektor yang menilai atau membuat dan memantau dari sebuah perusahaan atau dari Diskominfo itu sendiri. Nah, hasil dari perhitungan itu diperoleh rata-rata skor bisa dilihat pada tabel, yaitu
pada proses EDM 03, yaitu rata-rata skornya itu 4.0, presentasi 80% dengan level 4. Setelah itu ada FPO 12, rata-rata skor 3.8, 76% presentasi dan level 4. Ada APO 13 di 41, 80% di mana itu ada level 4, DES 02 3.5, 70% di mana itu level 3, dan MEA 03 4.0, 8% dengan levelnya 4. Proses dengan skor tertinggi adalah APO 13 atau Managed Security, menunjukkan bahwa aspek keamanan informasi sudah dikelola dengan baik, sementara DSS 02 atau Managed Incident memiliki nilai paling rendah, menandakan perlunya peningkatan dalam peningkatan dan dokumentasi insiden teknologi informasi. Nah, secara umum, tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi di Diskominfo Kota Sabang berada pada level 3 hingga level 4, yang berarti proses-prosesnya sudah terdokumentasi, dikelola, dan diukur dengan baik. Nah, setelah itu kita lanjut saja ke slide terakhir pada halaman 61 sampai ke 62, yaitu ke kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi di Diskominfo Kota Sabang telah berjalan dengan efektif dan baik dan telah dikelola dengan sangat-sangat aman maupun terkendali. Proses-proses utama yang berperan penting antara lain EDM 03, APO 12, EPO 13, BA1, BAI 10, DS 02, DS 03, DS 04, DS 05, MEA 03 atau MEA 04. Namun dibutuhkan peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko, manajemen data, serta kelayanan teknologi informasi agar seluruh proses mencapai level kapabilitas maksimum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Oke, sekian dari hasil analisa dan resume jurnal teknologi informasi audit menggunakan framework COVID 2019 di Diskominfo Kota Sabang. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada keliru atau salah kata mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.